Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan memulai membahas ya. Ini masih sifatnya masih awal sekali, yaitu satu token, SHIBA token teman-teman ya. Ini baru listing di Binance. Saya tes dulu, nggak banyak, saya testing dulu untuk ya supaya istilahnya saya ada inilah apa ya istilahnya, saya kalau membeli barang walaupun sedikit itu saya untuk analisanya kan jadi lebih ini kan, karena saya punya barang seperti itu. Beda kalau nggak punya barang, kadang nggak saya analisa seperti itu. Kalau saya punya barang, nah tentu saya bisa menganalisa barang tersebut lebih bagus seperti itu. Jadi SHIBA token teman-teman, SHIBA token tuh kalau kita lihat nih di sini di coin market cap, ini adalah coin market cap yang udah saya watchlist. Di sini nah SHIBA ya, nih SHIBA Inu. Ini teman-teman. SHIBA Inu di sini ini dia urutan 20 market cap. Jadi kalau teman-teman lihat di coin market cap, kalau diurutkan market cap-nya ternyata nomor 20 tuh SHIBA. Nah ini SHIBA Inu. Ini kalau banyak orang bilang ini hebat juga seperti itulah, karena berawal dari coin micin tapi sekarang udah bertengger di market cap 20 besar. Saya juga tertarik dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya beli. Nggak banyak, saya simpan-simpan aja supaya saya juga nggak ketinggalan momen seperti itu. Nah bagi teman-teman yang ingin membaca lebih jelas tentang SHIBA Inu ini, silahkan teman-teman langsung berkunjung aja ke websitenya shibatoken.com ya. Ini kalau kita lihat seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat pergerakan harganya year to date, ini year to date tuh dari awal sampai sekarang ya udah seperti ini, udah dari 0,000 sekian sampai tertingginya udah di 0,000034 ya. Itu kalau di harga di sini di coin market cap ya. Kalau kita lihat dalam 1 bulan, nah seperti ini. Jadi dari pergerakannya ya udah banyak ya, udah dari 0,0-nya 5, 0,0003 sampai 0,000036. Jadi udah naik banyak sih, saya nggak bisa ngitung tanpa trading view. Coba ini trading view bisa saya aktifkan nggak di sini? Semoga bisa ya. Udah naik berapa persen? Nah ini lagi loading barangnya teman-teman. Lama ya, cukup lama loadingnya ya. Sebentar. Ini belum loading ya teman-teman. Jadi ya intinya udah naik banyak lah seperti itu ya. Intinya udah naik banyak. Ini mungkin pakai nggak bisa juga, udah kita nggak lihat aja karena saya nggak bisa lihat persentase kenaikannya dari chart yang awalnya. Oke teman-teman, sekilas kalau kita lihat di sini ini menggunakan apa ini? Tag-nya ini ada meme ya, kemudian market cap-nya seperti ini teman-teman ya. Walaupun saya belum memahami sepenuhnya tentang market cap, diluted market cap seperti ini, tapi dalam perjalanan nanti pasti saya akan belajar gitu, dan setelah saya belajar pasti saya akan sharing ke teman-teman. Kalau kita lihat maksimum supply-nya ini nggak ada ya, maksimum supply-nya nggak ada, atau memang nggak ada informasinya. Kalau di sini contohnya Dogecoin, maksimum supply juga kosong, maksimum supply-nya kosong, maksimum supply kosong. SHIBA token ini maksimum supply-nya yang atas kosong ya. Kalau saya lihat di Satoshi maksimum supply-nya dia ada dibatasi 21 juta. Nah, ini mungkin yang sering ditanyakan ke teman-teman ya. Maksimum supply-nya itu nggak ada. Berarti kira-kira gimana? Ya kalau kita lihat juga Dogecoin juga maksimum supply-nya di sini kosong ya. Tapi pergerakannya juga fenomenal sekali seperti itu. Dan saya tertariknya untuk SHIBA token ini dari yang orang bilang ini adalah koin micin tapi bisa bertengger di posisi 20 berapa tadi? 20-an ya, seperti itu. Sedang beberapa barang yang saya pantau yang kayak
ini contohnya beberapa barang yang saya pantau seperti BSG, Bitcoin Diamond, kemudian ini saya lihat dulu di watchlist saya, Bitcoin Diamond, kemudian barang-barang lain seperti PancakeSwap, Cake ya, kemudian BitTorrent, kemudian ada Bitcoin Diamond pun dia posisinya jauh lebih besar daripada itu tadi ya, daripada Shiba token seperti itu. Saya belum memahami tentang fundamental seperti ini, tapi prinsip saya apapun saya akan coba untuk menganalisa dengan menggunakan data teknikal. Alasan saya adalah setiap pergerakan harga ada volume, ada jual, ada beli, itu semua bisa direfleksikan ke chart ya. Semua bisa direfleksikan ke chart. Karena chart dari candlestick ini dulu awalnya dipakai oleh, karena dulu awalnya adalah candlestick itu dipakai oleh pedagang beras di Jepang ya, untuk melihat secara cepat gerakan harga itu seperti apa. Jadi kalau mungkin pergerakan harga itu dikasih lihat dalam bentuk tabel harga, mungkin akan susah ya. Kita hanya bisa melihat pergerakan saat itu aja, tetapi sebelumnya kira-kira seperti apa nggak tahu. Tapi dengan adanya candlestick seperti ini, pergerakan harga kalau ini adalah hourly, jadi kita bisa bercerita sejam yang lalu itu di berapa, 3 jam lalu di berapa, dan rata-ratanya kira-kira berapa. Dan prediction pun kita bisa melihat, serta kita bisa juga membaca emosi dari market dengan melihat bentuk candle. Jadi dengan berbekal kemampuan saya membaca candlestick dan penggunaan yang lain, maka penggunaan technical analysis yang lain, maka disitulah saya berani untuk masuk ke dalam bursa dari cryptocurrency ini. Ya seperti halnya juga di SHIB token seperti ini. Walaupun saya secara fundamental belum banyak memahami, tapi saya akan mencoba untuk melihat kondisi dari SHIB token ini. Oke teman-teman, mungkin kita perlu lihat-lihat juga di webnya ya. Ini seperti ini. Ya, Shiba token ya, Decentralized Meme Tokens, memes token ya. Dia punya program apa sih? Kalau di Dogecoin kan katanya nggak ada programnya ya. Kalau di sini, ini di How to Buy. How to Buy itu awalnya SHIB token itu di mana sih? The only place to buy and sell SHIB or list safely is on Uniswap. Jadi awalnya ini hanya di Uniswap. Saya kemarin udah lihat ada di PancakeSwap ada juga, dan di PancakeSwap sebenarnya harganya masih murah ya teman-teman waktu itu, tapi saya tidak segera action. Jadi saya testing harganya kemarin di Binance. Tapi nggak apa-apa, karena sifatnya masih testing ya, terus akhirnya kan sudah masuk ke Binance ya, seperti itu. Nah, projectnya dia ini ya teman-teman, Shiba Swap. Jadi dia ada project yang lebih jelas sih seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nickname dari Shiba ini adalah Dogecoin Killer. Nah, kita lihat ke depan, saya juga pengen tahu, teman-teman juga pengen tahu seperti apa. Tapi tidak hanya pengen tahu teman-teman ya, lebih baik kita beli walaupun sedikit. Karena kita mau tahu ini seperti apa, seperti itu. Oke, sebenarnya basic saya adalah di saham. Di saham itu kalau saham-saham yang IPO, saham-saham yang baru, itu saya nggak akan mau menganalisa secara teknikal. Ya, karena itu masih fase-fase awal ya. Saya nggak tahu distribusinya seperti apa, apakah semua udah terdistribusi seperti itu. Secara fundamental ya mungkin bisa dibaca-baca, tapi saya tidak tertarik pada saham-saham yang fundamentalnya baru-baru IPO, saya nggak tertarik ya. Jadi untuk saham IPO saya nggak suka. Namun demikian, untuk cryptocurrency ini, untuk SHIB token ini sebenarnya sebelum listing di Binance, dia kan sudah ada di Uniswap dan juga ada di PancakeSwap. Kalau di Uniswap sama PancakeSwap kayaknya bisa dilihat dari pergerakan ini ya, chart yang ini. Yang 7 harinya, ini 7 harinya ya. Kan baru listing kemarin di Binance, tapi di Coin Market Cap kita bisa lihat datanya dari awal nih, dari awal sebelumnya ya. Ini dari tanggal 7 Mei ya, dari awal Mei. Kalau kita lihat 1 bulannya dia dari April.
year to date atau all aja deh. All-nya dia dari 13 April. 13 April masih murah sekali. Nah, 13 April sampai ke 12 Mei, udah 1 bulan. Nah, di dalam cryptocurrency itu bedanya dengan saham. Walaupun di dalam 1 bulan, tapi cryptocurrency itu kan berjalan 24 jam, 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Jadi, kalau saya bilang, cryptocurrency ini adalah percepatan dari, pergerakannya adalah percepatan. Sehingga dengan time frame kecil, 15 menit aja, saya bisa mendapatkan banyak informasi. Jadi saya udah masuk nih, saya udah masuk 2 kali. 3 kali atau 2 kali gitu. Jadi awalnya saya masuk tuh, ya awal dia open ya teman-teman di Binance, itu harganya kan langsung melejit. Harganya di Binance itu langsung melejit, berapa ini? Langsung melejit tinggi sekali di... Oke sebentar teman-teman, saya besarin dulu. Pertama kali masuk ke Binance itu dia udah harga tinggi. Di sini saya nggak bisa klik sebentar ya. Oh, usah saya klik, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Pertama kali itu harganya di 0,000048. Jadi 0,000048. Low-nya adalah di 0,000014. Jadi rentang harga dari low-nya ya, dari low-nya ke high-nya itu udah lebar sekali. Sebentar saya kasih ini. Low-nya ke sini udah berapa persen tuh? Saya pindah ke warna hitam aja karena kok susah dipakai ya. Jadi dari low-nya ke high-nya itu nggak bisa juga. Ini lagi ada problem nih kayaknya di saya ya. Ini intinya gini deh, harganya udah naik banyak seperti itu ya. Jadi saya beli itu udah di atas teman-teman. Saya udah beli itu udah di atas. Bukan atas banget, saya ingat tuh saya beli itu di 32-an ya. Di sinilah sekitar 32-an. Terus turun ya, turun. Saya beli lagi. Jadi harga average saya tuh 0,3. Nah, harga average saya 0,3 itu terus dia dibawa naik dari sini 0,3 itu di sini dibawa naik sekali, terus turun, ya, turun lagi ke 27. Itu sebenarnya itu saya udah profit. Saya belinya itu cuma $100 teman-teman. Saya belinya $100. Jadi dibawa naik sekali itu saya untung, saya hitung tuh sekitar $25, terus turun lagi, terus turun tuh dia jadi impas saja. Sebenarnya kalau saya take profit saya udah dapat $25, terus kemudian naik lagi, sama saya masuk lagi ke sekitar $20. Saya dapat lagi kalau misalkan saya jual swing kedua itu saya dapat $20, terus turun lagi kan, turunnya bahkan sampai ekstrim. Jadi harga saya itu 0,0030. jadi sekarang low-nya di 0,0027, padahal naik lagi tuh ke 0,0034. Jadi ini kalau saya ngambil lagi untungnya sekitar separuh dari yang pertama, ini 10 ya. Jadi tadi 25, 20, 10 itu udah ada berapa itu? $25 tambah $20 udah $45, $45 tambah $10. $55. Nah, terus ini ngulang lagi nih, $10 lagi, terus ini turun lagi. Jadi sebenarnya kalau saya trading di SIP saat ini bisa untung banyak sebenarnya. Karena walaupun dia ini barang baru, tetapi secara pergerakannya dia potensial. Teman-teman silahkan lihat. Harganya ini potensial bergerak ya. Saya nggak bisa coret-coret di sini. Harganya potensial ini. Harganya potensial untuk... Nah ini baru bisa sekarang teman-teman. Baru bisa saya kasih warna. Sekarang baru bisa saya warnain. Ya oke. Tadi ada problem sedikit. Jadi pergerakan dari low ke ini masih nggak bisa lagi. Nggak tahu ini ada apa. Oh ini baru bisa. Jadi dari low-nya tadi teman-teman, dari low-nya tadi ini agak aneh ya. Dari low-nya asli agak aneh teman-teman.
Oke lah, nggak usah saya cerita Pak, itulah. Jadi intinya ini barang saat ini fluktuatif dan fluktuatifnya bisa saya gunakan untuk trading walaupun ini barang baru ya. Ini saya tarik trennya ya. Ada satu price channel turun. Ya, price channel turun ini kalau saya tambahin price channel lagi. Nah, sebenarnya harganya menarik. Menarik teman-teman. Ini benar-benar bisa dipakai trading. Nah, jadi ada satu pola perulangan ya, satu pola perulangan yang mana pola ini sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan untuk trading. Ya, polanya cukup terulang. Dan ini saya udah hitung tadi pada saat alat saya nggak error, alat tulis saya nggak error nih, saya bisa hitung itu lumayan. Jadi, nah seperti ini. $57. Kalau dari low-nya ke high-nya kemarin di sini, nah ini error lagi. Nah, ini yang di sini nih kisarannya semoga nggak error ya. Ya ini sekitar $17. Sekitar 17%. Jadi sekitar 10-an persen untuk swing itu sangat enak sekali di SIP token ini. Tapi saya masih belum trading ini barang ya teman-teman. Awalnya kenapa saya nggak trading ini barang, kenapa hold? Jadi saya khawatirnya ini ketika saya trading dia lari. Jadi kebiasaan dari token-token yang baru, kalau habis listing naiknya gila-gilaan. Bisa juga turun sih gila-gilaan seperti itu. Tapi ini saya tidak melihat adanya tarikan yang gila-gilaan tadi seperti itu. Ya awalnya memang kenapa saya nggak trading padahal udah untung $25 ya. Ya karena saya takutnya kalau tiba-tiba ditarik seperti itu. Tapi nyatanya udah beberapa kali swing tidak terjadi tarikan itu. Jadi udah banyak teman-teman swingnya. Ini satu ya, satu, dua. Ini dalam 15 menit, dua di sini, tiga di sini. 4 ya, ini masing-masing ini yang ini tadi swingnya ini 25 ya, 25, 15 ini udah saya kalau 4 kali trading ini kemarin saya jalankan saya $100 udah BP itu dengan market spot ya. Jadi ini saham prospek untuk trading saat ini. Kemarin kenapa saya nggak trading karena saya takut ini tiba-tiba lari, ternyata nggak. Kalau polanya masih perulangan seperti ini teman-teman, saya nggak akan hold ini, saya akan trading aja. Saya akan trading karena prinsip saya nggak ada istilah ketinggalan barang tuh nggak ada. Cuman saya kemarin mau melihat aja apakah ini seperti kebiasaan di saham akan ditarik. Ternyata nggak. Jadi untuk ke depan mungkin saya akan menjadikan SIP token ini adalah barang tradingan. Dengan pola saya supaya tidak kehilangan barang ketika dia naik. Saya akan memiliki satu pola hold dan pola trading. Jadi pola hold saya akan mungkin ini ya boleh dibilang mungkin 50% saya akan hold ya. Kemudian 50%-nya saya akan trading. Ini sebenarnya seperti di Dogecoin. Di Dogecoin itu saya awalnya porsinya seperti ini. Ya. Tapi setelah saya melihat Dogecoin itu dengan setting seperti ini nggak cocok, ya maka untuk Dogecoin saya rubah. Jadi awalnya untuk Dogecoin itu 75 ya, awalnya untuk Dogecoin itu 75 50 30 25. Tapi kemudian saya rubah ke sini teman-teman ke 50 50. Nah, sekarang pun untuk Dogecoin saya merasa nggak cocok kalau saya hold dengan porsi seperti itu. Jadi untuk Dogecoin saat ini porsi saya adalah 30% hold ya. Jadi untuk Dogecoin saya 30% hold, 70% trading. Kenapa? Karena Dogecoin volatile. Nah kalau Shiba token kemungkinan saya akan menggunakan porsi ini. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Shiba token saat ini. Saya masih memantau, saya tidak ingin kehilangan momen, tapi saya juga masuknya sedikit saja.
Ya karena alasan tidak ingin ketinggalan momen, ini barang dari listing sebulan lalu. Ini barang sudah bertengger di posisi 22 di Coin Market Cap. Yang kedua, ini barang sudah ada program, ada project yang saya rasa lebih jelas daripada Dogecoin. Kemudian dia sendiri udah state bahwa dia adalah Dogecoin killer, seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya beberapa kali ini barang sempat trending di Twitter. Saya masih menunggu beberapa saat ke depan. Yang pasti saya udah bukakan trade tersendiri di channel saya. Jadi di channel saya MS Trade and Investment udah saya bukakan trade tersendiri. Kalau teman-teman mau lihat update-nya, saya nggak punya grup. Ini teman-teman, saya jelasin. Saya punya grup, saya punya channel Telegram. Jadi channel Telegram saya adalah MS Trade ya teman-teman. Jadi saya itu punya channel namanya MS Trade and Invest. Itu channel teman-teman ya. Channel itu berarti satu arah saja. Sebenarnya ada juga grupnya. Jadi kalau teman-teman itu lihat di channel ini, nanti akan bisa komen di grup yang ke link. Tapi saat ini grup saya nonaktifkan karena kesibukan saya. Dan saya sampaikan teman-teman, saya tidak buka jasa layanan titip trading sama sekali ya. Saya dari dulu nggak pernah buka jasa layanan titip trading. Kalau teman-teman lihat MS Trade yang preset-presetan itu fake group ya, yang nawarin jasa titip duit di trading kan seperti itu. Jangan percaya seperti itu karena itu fake group. Itu grup yang nge-cloning grup-grup ya punya saya juga, grup-grup yang lain juga sama di cloning seperti itu. Memang mereka membuat atau mencari grup-grup yang aktif untuk di cloning seperti itu, baru kemudian mereka akan mem-PM orang-orang anggota grup untuk ditawari jasa titip uang trading atau istilahnya mopit. Saya mau ketawa lihat istilah mopit ini apa seperti itu. Karena trader di saham nggak ada istilah mopit seperti itu. Di kripto juga kayaknya nggak ada juga. Trading itu susah ya teman-teman, maka belajarlah. Di sini saya memberikan ilmu saya. Teman-teman silakan belajar gratis, nggak ada bayar ya. Nggak ada bayar. Teman-teman belajar aja. Trading kalau teman-teman bisa mandiri, teman-teman enak. Ngapain titip duit ke orang? Lebih baik dijalankan sendiri tradingnya kan seperti itu. Saya berusaha memberikan sharing tentang ilmu trading ini sesederhana mungkin supaya enak dicerna seperti itu ya. Sekali lagi, no freelance, tidak ada yang gratis. Kalau teman-teman titip duit atau apa itu nggak ada istilahnya ini ya. No freelance, semua usaha itu butuh inilah pasti gitu loh, butuh proses seperti itu. Jadi kalau cuma titip duit tiba-tiba dikasih imbal balik besar ya, teman-teman mesti waspada dong. Kalau kita investasi iming-iming besar aja kita khawatir kok, apalagi seperti itu teman-teman nggak khawatir, apalagi teman-teman kan nggak tahu siapa mereka kan gitu. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming seperti itu teman-teman ya. Saya tidak pernah buka jasa layanan mopit seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Saya akan melakukan update secara rutin ya teman-teman, rutin terhadap barang-barang yang saya pegang, sehingga perkembangannya tuh selalu up to date seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.